Oh, jamnya nggak sama ya. 58 itu 50. Pakai yang ini kan? Ya, baik. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran wa ba'd. Para hadirin jamaah salat subuh Masjid Ar-Rayyan yang saya muliakan, walhamdulillah, segala puji bagi Allah atas berbagai nikmat yang kita terima, terutama nikmat iman, Islam, nikmat diberikan usia, nikmat diberikan taufik untuk melaksanakan ibadah, dan berbagai nikmat lainnya yang kita wajib syukuri, ya, agar Allah tetap melanggengkan nikmat tersebut. Bahkan Allah menambahkan nikmat-nikmat lain, dan kita berlindung dari kufur nikmat, yaitu tidak bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita berupa iman, Islam, usia, taufik, serta nikmat-nikmat lain, ya, yang dengan itu apabila kita kufur maka sungguh azab Allah sangat pedih. Dan azab Allah yang pedih adalah azab yang nanti diterima hamba di akhirat. Namun ada azab Allah yang pedih yang Allah timpakan kepada hamba saat mereka masih di dunia, sebelum mereka kembali di hadapannya. Itu Allah azab hati hamba tersebut, karena dengan sebab kufur nikmat Allah azab hamba tersebut di dadanya, bukan di hartanya, bukan di badannya, tapi di hatinya. Dan musibah ini musibah yang ditakutkan oleh para nabi dan rasul. Itu musibah yang Allah timpakan kepada seorang hamba di dalam hatinya, sehingga hamba tersebut tidak lagi mengenal mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang maksiat, mana yang taat, mana yang syukur, mana yang kufur. Semuanya sama. Dan ini musibah yang paling berat. Dan kita berlindung kepada Allah dari hal yang demikian, yaitu sebabnya kufur nikmat. Itu tidak bersyukur terhadap nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Dan kita tahu yang dijelaskan oleh para ulama Islam bahwa syukur itu mengandung 3 rukun. Rukun yang pertama, seseorang disebut bersyukur apabila lisannya mengucapkan syukur, memuji Allah dengan puji-pujian yang banyak. Ya, di antara lafaz syukur adalah alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalih, dan seterusnya. Minimal alhamdulillah, atau dengan bahasa yang kita kuasai, segala puji bagimu wahai Allah, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, disebut bersyukur apabila seseorang setelah lisannya mengucapkan puji-pujian kepada Allah, dia meyakini dalam hatinya bahwa yang dia terima itu benar-benar semata-mata datang dari Allah semata. Ya, apabila bapak dan ibu serta hadirin yang hadir di sini bisa hadir di masjid bukan karena kekuatan kalian, tapi Allah berikan kepada kita kemampuan melangkahkan kaki kita ke rumahnya untuk mengikuti perintahnya, rukuk dan sujud bersama imam kaum muslimin, bersama saudara-saudara kita kaum muslimin. Jadi kalau Allah enggak berikan kemampuan kepada kita, enggak mungkin kita bisa hadir. Buktinya, apakah semua warga di sekitar Ar-Rayyan ini datang ke masjid? Ya. Kemudian setelah hati meyakini bahwa semua nikmat itu datangnya semata-mata dari Allah, rukun yang ketiga, anggota badan hamba harus merealisasikan syukur tersebut. Maka orang ini disebut orang yang betul-betul bersyukur.
Apabila salah satu atau salah dua enggak dikerjakan, maka tidak dianggap orang itu bersyukur, dan kemungkinan bisa ditarik rahmat dan berkah nikmat yang didapat oleh hamba tersebut. Apa maksudnya, Pak? Anggota badan kita mesti bersyukur. Pak Ade, apa maksudnya? Apabila seorang hamba disebut bersyukur, apabila anggota badannya bersyukur, apa yang dimaksud dengan itu? Anggota badannya berbuat apa yang diperintahkan oleh Allah. Dia bertakbir, dia ruku, dia sujud, ya, dia bersedekah, dia berbakti, kan itu anggota badannya. Dia umrah. Nah, termasuk salah satu perkara yang akan kita bahas adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita berupa sebuah benda. Sebuah benda yang dalam bahasa Inggrisnya handphone. Nah, itu tuh handphone tuh. Hand itu tangan, phone itu telepon, telepon tangan atau telepon genggam. Tidak ada yang kita lihat sepanjang jalan kecuali seseorang memilikinya. Bahkan adik-adik kita sebagiannya memilikinya. Bahkan pada masa 2 tahun yang silam wajib anak-anak kita memilikinya. Adanya apa? Daring dan luring. Jadi handphone itu salah satu nikmat Allah yang harus kita syukuri. Dengan mensyukuri nikmat, Allah berikan tambahan berupa ditambahkan G-nya, yang tadi 4G menjadi 5G. Kalau bersyukur. Kalau tidak, akan kita lihat mudaratnya. Jemaah yang saya muliakan, semua yang Allah berikan kepada kita tidak akan terjadi kecuali dengan Islam. Karena Islam agama yang Allah turunkan di sisinya kepada seluruh manusia. Tidak ada agama di bumi ini kecuali Islam. Sudah sering saya sampaikan di tempat ini, tidak ada agama di muka bumi kecuali. Lalu kenapa ada agama lain? Orang Islamnya yang membuat agama sendiri. Lalu setelah mereka menyimpang dari Islam, Allah turunkan Rasul. Kembali mereka ke Islam, sebagiannya murtad. Terus Allah turunkan demikian sampai diakhiri dengan kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Islam Allah jelaskan kepada kita semua perkara. Seorang sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi radhiyallahu an berkata, qala lanal musyrikun, orang-orang musyrik bertanya kepada kita, pada beliau, qad allamakum nabiyukum kulla syai'in hatta khira'ah, apakah nabi kalian mengajarkan segala sesuatu sampai adab buang air besar? Maka faqal, Salman berkata, ajal, bahkan. Ya, ini persaksian siapa? Seorang sahabat Nabi yang ditanya oleh orang musyrik, apakah Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kalian semua perkara-perkara sampai buang air besar? Iya, bahkan iya. Dan semua yang diajarkan Nabi SAW itu berlaku sampai akhir zaman. Bukan cuma pada zaman beliau diutus. Ya. Maka ada sebagian masyarakat, Pak, bukan di masjid ini, walhamdulillah, yang mengatakan bahwasanya Al-Quran yang kita baca itu udah tidak cocok lagi di zaman ini. Berarti syariat Nabi Muhammad SAW tidak cocok lagi pada hari ini. Nah, ini kekufuran yang nyata. Ya. Dari hadis yang mulia tersebut yang diriwayatkan oleh Muslim, para ulama mengambil banyak faidah bahwasanya semua yang diajarkan Nabi SAW berlangsung dari sejak beliau menerima wahyu sampai datangnya hari kiamat. Dan semuanya sudah diajarkan oleh beliau, baik global maupun terperinci. Jadi bagaimana antum duduk di masjid diajarkan oleh beliau SAW.
Bagaimana antum minum diajarkan oleh beliau sallallahu. Beliau mengatakan la ta'kulu bishimal fa inna syaitana ya'kulu bishimal. Jangan kalian makan dengan tangan kiri, sesungguhnya syaitan makan dengan tangan kiri. 14 abad yang silam. Ya, jadi semua yang Nabi ajarkan baik global maupun terperinci berlaku sampai hari kiamat. Maka tidak boleh seorang mukmin muslim lari dari ajaran beliau. Kalau orang-orang Yahudi bertanya kepada Salman, apakah Nabi kalian mengajarkan semuanya? Iya. Kita lari dari ajaran beliau alaihi salatu wassalam. Nanti kita enggak bertemu dengan beliau di telaganya kalau enggak mengikuti aturan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Jalla wa Ala mengabarkan kepada kita bahwa yang kita dapati pada hari ini termasuk Islam akan dipertanggungjawabkan. Allah mengatakan wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apa saja yang kalian dapati berupa nikmat datangnya dari Allah saja. Islam nikmat bukan, Pak? Islam nikmat, Pak. Tidak sah amal seseorang kecuali muslim. Maksudnya apa? Tidak diterima amal kebaikan seorang manusia sampai dia di dadanya ada la ilaha illallah. Tidak ada itu, sebaik-baik hamba, sedermawan-sedermawannya hamba, dia berbuat kebaikan dalam hidupnya tidak dibalas oleh Allah. Di mana? Di akhirat. Tapi di dunia dengan keadilan Allah diganti. Di akhirat habaan mansura, amalnya dihapuskan oleh Allah seperti debu yang berterbangan. Kenapa? Enggak Islam. Jadi Islam itu nikmat yang sangat besar. Dan Bapak Indra, Pak Ade, Pak Ilham, Pak Untung, Pak Solihin, saya akan ditanya tentang keislaman kita. Sudahkah kita mengamalkan agama Allah yang besar ini? Ya. Apa dalil lain bahwasanya Islam kita akan ditanya? Tsumma latus'alunna yauma idzin. Kemudian pada hari itu kalian akan ditanya tentang apa yang kalian nikmati di dunia. Islamnya, imannya, amalnya, adabnya, akhlaknya. Yang minum pakai tangan kiri akan ditanya. Yang makan pakai tangan kiri akan ditanya. Yang minum gak baca bismillah akan ditanya. Yang habis minum habis makan gak baca alhamdulillah akan ditanya. Betul Pak Badarno? Betul. Nabi SAW bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrih fima afnah. Tidak akan bergeser dua kaki seorang hamba pada hari kiamat di hadapan Allah sampai ditanya tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Kemudian tentang ilmunya, bagaimana dia amalkan. Udah ngaji tiap hari Sabtu ya? Ada pengajian di sini kan? Ditanya tuh Pak, ilmu yang sudah kalian tuntut, untuk apa ilmu yang kalian tuntut? Akan ditanya nanti hartanya, dari mana dia didapat dan untuk apa dibelanjakan, serta untuk apa tubuhnya yang Allah berikan digunakan selama hidupnya. Apakah untuk bobok terus, makan terus, atau ada ketaatan yang lain? Jadi semua kita Pak tidak bisa lari dari pertanyaan Allah Jalla wa'ala. Kalau sekarang manusia bisa berdusta, lari. Kalau ada undangan soal tanya jawab dengan ulil amri, apakah orang-orang Depok ini mereka taat dengan aturan pemimpinnya? Sebagian manusia bisa ngumpet, bisa beralasan, maaf Pak saya sakit kurang sehat. Betul? Di hadapan Allah Jalla wa'ala enggak ada yang bisa lari, enggak ada yang bisa berdusta. Oke, pada awalnya lisan berdusta, kemudian Allah bungkam mulut-mulut mereka. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu Allah bungkam mulut-mulut mereka. Lalu bersaksilah kedua tangan mereka, bersaksi kedua kaki mereka.
Pada hari itu, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, bumi berbicara tentang siapa yang ada di atasnya. Udah tangan berbicara, kaki berbicara, bumi menjadi saksi. Mau kemana kita? Tidak ada yang bisa menolong kecuali 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Jalla wa'ala. Pemimpin yang adil, laki-laki yang diajak oleh perempuan yang memiliki kehormatan untuk berzina, dia menolak, aku takut kepada Allah. Laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid, walhamdulillah antum semuanya dinaungi oleh Allah. Jaga itu Pak. Ya. Kemudian laki-laki yang malamnya menangis beristighfar kepada Allah sendirian, takut karena pada Allah. Bukan nangis bareng-bareng ya, nangis sendirian. Bukan nangis bareng-bareng. Kemudian orang yang takut kepada Allah di waktu malam karena teringat dosanya di siang hari, di antaranya dia berdosa dengan jari-jarinya. Dia berdosa dengan hartanya. Dia beli sesuatu untuk telepon genggamnya yang dia lakukan untuk menghujat manusia. Dia berkomentar di handphone genggamnya dengan komentar-komentar yang bertentangan dengan syariat. Dia melihat YouTube yang isinya porno aksi dan pornografi di waktu tidak ada orang yang melihat. Terjadi di tengah kaum muslimin? Terjadi Pak. Terjadi anak-anak yang masih kecil, mereka durhaka kepada orang tua mereka. Mereka melakukan perzinahan dengan teman-teman sebangku mereka di SD. Apa sebabnya Pak? Mereka beli kuota 1 giga, cuma 5.000 perak. Orang tuanya setuju dengan itu. Ta'awun alal itsmi wal udwan, tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Maka anak dan bapak serta ibunya ditanya nanti di yaumil akhirah. Handphone memiliki banyak manfaat. Dia seperti pisau yang bermata dua. Satu di bawah untuk memotong benda-benda yang ada di bawahnya, yang satu di atas bisa melukai orang yang memegangnya. Demikian pula handphone. Handphone yang saya dan antum memiliki banyak manfaat. Kita wajib bersyukur. Yang pertama, antum bisa berhubungan dengan keluarga, kerabat yang sangat jauh jaraknya, tanpa harus keluar uang untuk ongkos mendatangi mereka. Betul tidak Pak? Ya, pulang kampung nggak bisa, cukup dengan video call. Walhamdulillah orang tua senang. Nggak apa-apa nak, kamu nggak pulang, yang penting ibu bisa melihat wajahmu. Ya tidak, ungkapan tulus dari orang tua kita Pak. Kita anaknya nih dikasih begitu malah nggak pulang-pulang. Nelponnya setahun sekali mau lebaran. Ada video call Pak, setiap hari antum telepon mereka. Kuota yang kalian dapat dibeli buat apa? Buat menghubungi orang tua. Allah menggandeng Pak tauhid dengan berbakti kepada keduanya. Allah mengatakan apa? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Dan ibadahilah Rabbmu, jangan sekutukan dia dengan sesuatu apapun. Berbaktilah kepada ibu bapakmu. Banyak tempat dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi tentang perintah berbakti digandeng dengan tauhid. Kata para ahli tafsir, menunjukkan perbuatan setelah tauhid yang dicintai oleh Allah, birrul walidain, berbakti pada orang tua. Antum punya handphone Pak, telepon orang tua setiap hari. Itu manfaatnya, kita bisa bertatap muka dengan orang tua kita, dengan saudara kita yang kandung dan yang tidak kandung, yang jaraknya jauh, tanpa harus bayar mahal, beli 5.000 bisa video call. Yang kedua, handphone bisa mengetahui kabar saudara kita di Filistin. Dari mana antum tahu kabar saudara kita di Palestina? Dari sebuah handphone. Kita berdoa kepada Allah. Ya tidak? Ya Allah, wansur ikhwanana fi Filistin. Wahai Allah, tolong saudara kami di Filistin, hancurkan orang-orang yang memusuhi saudara-saudari kami di sana. Kita bisa mengetahui keadaan mereka dari sebuah handphone. Handphone bisa antum dapati ilmu syariat, menghadiri kajian streaming live. Ada ulama datang atau ulama hadir, antum catat, duduk catat. Kalau ngaji jangan nggak nyatet.
Kuping kita beda Pak dengan kuping para sahabat. Nanti juga yang nyender hati-hati, suka ngantuk. Supaya nggak ngantuk pegang pena atau pegang handphone catat. Nanti jari-jari kalian bersaksi di yaumil akhirah. Kuping kita beda dengan kuping para sahabat Nabi. Dan kita bukan kaum yang ummi. Kita kaum yang bisa mencatat. Maka kata para ulama, catatlah ilmu, ikatlah ilmu dengan tulisan. Nah ini adab di dalam menuntut ilmu. Kita bisa melihat bagaimana ulama memberikan fatwa. Cukup dengan handphone, membaca kitab-kitab para ulama, mentahkiknya. Dari mana itu? Dari handphone. Kita bisa mengetahui kira-kira hujan apa enggak ini hari ini. Dari handphone. Kita bisa setel Pak, jam 3 buat tahajud. Jam 3 lewat seperempat, update status, hilang tahajudnya nanti. Ya, kita bisa pasang itu Pak di handphone. Ya tidak, kita bisa mendidik anak dengan handphone. Nah, coba kamu gunakan handphone ini. Nah, si anak, Pak gimana nih Pak? Nah, kamu baca bismillah dulu. Nah, bismillah. Pak, setel YouTube, kamu jangan lihat yang dewasa, cari yang anak-anak. Di pendidikan bisa kita lakukan dengan handphone. Istri kita di rumah Pak, nggak bisa masak, tekan Gojek, GoFood, datanglah makanan dan minuman dengan handphone Pak. Fabi ayyi ala'i rabbikuma, nikmat Tuhan kamu mana saja yang kita dusti. Begitu banyak Allah berikan kita. Maka wajib bersyukur dengan handphone tersebut. Tapi sisi mata lain dari handphone ini yang mau kita bahas. Jadi belum dibahas ya? Belum Pak. Baru tadi tuh pembukaannya baru segitu. Udah 10-20 menit ya. Baru sekarang kita bahas. Divisi Humas Polri mengatakan bahwa kecelakaan terjadi karena pengguna jalan tidak konsentrasi, karena mereka menggunakan handphone di mobil dan motor mereka. Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 pasal 106 mengatakan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Ini saya turunkan undang-undang buatan manusia yang sesuai dengan undang-undang Allah. Apa undang-undang Allah? La doror wala diror. Jangan membahayakan diri dan orang lain. Berarti kalau ada undang-undang buatan manusia berkesesuaian dengan undang-undang Allah, wajib diterima. Karena asasnya undang-undang Allah Jalla wa'ala. Kenapa Pak Badarno, Pak Iman kalau pakai motor pakai helm? Kenapa? Bukan ngikutin peraturan pemerintah semata, bukan takut ditilang. Allah yang menyuruh melalui lisan nabinya, la dharar wala dirar, jangan membahayakan kepalamu dan kepala orang lain. Betul tidak? Jadi Islam agama yang meng-cover semua itu Pak. Ya. Ternyata Pak, kebanyakan kecelakaan di jalan terjadi karena tidak konsentrasinya pengemudi, baik yang online maupun yang bukan online, ya, baik motor maupun mobil. Dan saya saksikan juga tuh, saya panggil ojol, ya mereka memang harus pakai itu Pak. Tapi sekarang sudah dilengkapi dengan tiang tuh, tiang di kanan kirinya jadi bisa digantung. Tapi tetap Pak susah konsentrasi itu Pak. Makanya wajar dong kalau para pengguna ojol berkolaborasi dengan pengemudi ojol. Jangan cuma dari GPS-nya si ojol. Kasihan dia mesti membagi konsentrasinya antara di jalan depan, GPS dan antum yang di belakang. Pak, belok kiri. Oke, belok kiri. Pak, di situ jangan ngebut karena licin. Kasih tahu mereka. Nah, karena mereka membagi konsentrasinya. Ya. Nah, jadi ternyata Pak, aturan pemerintah berkesesuaian dengan aturan Allah Jalla wa Ala, bahwasanya tidak boleh membahayakan diri dan orang lain. Jadi yang pertama, sisi buruk dari handphone adalah yang pertama, seorang pengguna handphone
didapati sering menjawab panggilannya saat dalam keadaan yang tidak boleh dia luput dari konsentrasinya. Ya, yaitu dalam keadaan berkendaraan. Maka jangan bapak dan ibu berkendaraan sambil naik motor. Ya, gimana? Ya, saya lagi di jalan. Jangan. Tunggu pak, berhenti sebentar, balas handphonenya. Ya, saya lagi di motor, nanti 10 menit kalau sudah sampai saya telepon. Matikan, jalan lagi. Betul tidak? Jangan di motor, di mobil antum terima handphone, berhenti sejenak. Ya. Yang kedua, orang yang sholat. Kenapa antum bawa handphone ke masjid? Ya nggak salah sih, soalnya buat baca Quran, khair. Tapi setiap masuk masjid pakai mode pesawat. Supaya apa? Supaya saat antum harus berkonsentrasi kepada Allah, nggak ganggu dengan paket yang mau datang subuh-subuh. Sopi pipi. Betapa banyak kita sholat pak di masjid pak, di masjid di rumah Allah yang kita minta pertolongan darinya. Ada kaum muslimin yang ketika sholatnya mendengar sopi pipi, ganggu semuanya. Belum lagi dering teleponnya. Kenapa kita nggak ridho matikan itu? Kenapa? Kenapa kita nggak ridho matikan mode handphone kita ketika masuk masjid? Kenapa? Ada sesuatu di hati kita yang masih mencintainya, sehingga cinta kita kepada Allah mirip dengan cinta kita kepada handphone. Apa kata ulama? Jika cinta kita kepada makhluk sama dengan cinta kepada Allah, musyrik. La haula wala quwata illa billah. Ada orang pak yang kalau kehilangan handphone dia seperti kehilangan dunia, ya kan? Ketinggalan handphone, paniknya luar biasa di rumah, di kantor. Waduh, kenapa pak? Handphone saya ketinggalan. Emang kenapa? Nah, pasti ada rahasia tuh di situ. Tidak, ada sesuatu yang nggak pengen diketahui oleh istrinya. Nah, yang ketawa hati-hati ini ya. Jangan masukkan sesuatu yang haram di handphone kita sehingga antum takut kalau naruh handphone di meja. Takut apa? Takut ketuhan istri. Ada sesuatu pasti di situ. Kalau antum nggak ada yang dosa, ngapain takut? Nggak ada m-banking apalagi, santai aja, nggak bakal tahu passwordnya. Tapi kalau antum menyimpan sesuatu yang rahasia, pasti handphone itu menjadi arwah bagi antum. Maka sekarang handphone yang antum bawa ke masjid, antum harus yakini mati deringnya, mati internetnya dengan mode pesawat. Karena handphone dibekali dengan mode pesawat, sehingga manusia bisa konsentrasi. Allahu Akbar. Dia bisa mendengar bacaan imam, tadabur imam, amin bersama imam, amin bersama malaikat. Dengan apa? Dengan nggak ada suara bising. Makanya di masjid-masjid ditulis gambar handphone dicoret pakai garis merah. Maksudnya apa pak? Nggak boleh berhandphone. Tapi sebagian kaum muslimin melupakan nikmat Allah yang besar ini. Mereka menerjang larangan la doror wala diror. Itu bahayanya handphone. Bukan nggak boleh bawa handphone, tapi pastikan masuk masjid handphone mati. Bisa? Bisa. Kalau lupa wajar. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Yang kedua, bahayanya handphone. Seringnya pengguna handphone menghabiskan waktunya untuk membaca pesan-pesan grup. Ya tidak. Dan selainnya dari media sosial atau segera membalas. Makanya Pak ada keadaan Pak di mana ada dua kubu pengguna handphone, sama-sama pakai fatwa para ulama, nggak boleh ada centang dua nggak biru katanya. Yang satu lagi mesti centang biru. Wah, dua-duanya menjadi perang gara-gara handphone. Ya kan? Katanya kalau nggak centang biru, wah ini orang pengen baca status tapi nggak pengen tahu statusnya dilihat. Nah, lihat Pak, dengan sebuah handphone kenapa kita menjadi perang? Ya karena cara menggunakan handphonenya keliru. Kita tidak menjadikan handphone untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, bahkan kita langgar larangan-larangan Allah. Ya. Dan seringnya seorang pengguna handphone habis waktunya untuk membaca pesan-pesan di grup. Antum datang ke masjid pakai handphone, dalamnya ada aplikasi tilawah, betul tidak? Walhamdulillah.
ambil Quran atau baca dengan aplikasi Quran. Baca 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, 4 ayat, 5 ayat, 6 ayat, kluk keluar gambar WA di atas. Apa yang antum lakukan? Klik WA-nya. Baca, menjawab WA-nya. Keluar dari masjid. Terus baca. Lihat. Yang tadinya antum sedang berbicara dengan Allah, tadabbur dengan ayat-ayat Allah, dengan datangnya WA, hilang semua itu, Pak. Dunia yang gak seberapa ya didahulukan dibanding rahmat Allah Jalla wa Ala. Ada orang yang sholat pakai baju hijau, tulisan di belakangnya antum bisa tahulah, ada hijau-hijaunya semuanya. Allahu Akbar, dret 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 dret. Goyang, dia mulai goyang. Yang tadinya khusyuk, ini panggilan dari pagi belum dapat ini. Diambil, Pak. Dibaca panggilan, dibatalkan sholatnya, dia keluar dari masjid. Memang sih masih sholat sunnah. Dia keluar, dia aplikasinya dia nyalakan, dia ambil tuh orang yang memesannya. Terjadi Pak di tengah kaum muslimin. Ya. Apa kata Allah Jalla wa Ala dalam surat Al-Qiyamah? Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Kata Allah, wahai manusia, apakah engkau mengira bahwa engkau akan dibiarkan begitu saja bersenang-senang dengan kenikmatan tersebut? Apakah jari-jarimu tidak akan ditanya nanti di yaumil akhir? Apakah hartamu untuk membeli kuota tidak dipertanggungjawabkan? Tadi hadisnya sudah dibacakan. Ditanya semuanya, Bapak Ibu sekalian. Nabi SAW bersabda, inna min husnil Islam al-mar'i killatal kalam fima la ya'ni. Tanda bagusnya Islam seseorang, dia mengurangi berbicara dalam hal yang tidak bermanfaat. Apa maksud berbicara, Pak? Berbicara dengan jari-jarinya. Kata para ulama mutaakhirin yang pada hari ini masih hidup, ya, menjawab handphone dengan jari-jari termasuk perbuatan lisan. Paham? Jadi menjawab di handphone dengan jari-jari termasuk amalan lisan. Makanya kalau antum buka WhatsApp, Assalamualaikum kata Pak Iman kepada saya jawab Waalaikumsalam. Pakai apa jawabnya? Pakai jari. Ya tidak? Waalaikumsalam WR titik WB titik. Ya tidak. Kenapa enggak antum panjangkan warahmatullahi wabarakatuh? Kenapa? Biar jari-jari antum menulis kebaikan. ASS titik WRWB. Assalamualaikum. Kenapa enggak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi. Tulis saja pakai Latin. Setiap tulisan yang antum tulis menjadi saksi nanti di yaumil akhirah. Apalagi pakai bahasa Arabnya. Alhamdulillah. Jadi gunakan buat itu. Nabi Muhammad SAW tulis sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengandalkan etikon, Pak. Etikon yang dapat pahala nanti yang bikin bukan Islam, enggak dapat pahala dia. Antum bikin sendiri, Pak. Sallallahu alaihi wasallam, SHALLAH dan seterusnya tulis. Untuk apa, Pak? Untuk meredam gangguan iblis laknatullahu alaihi dalam menggunakan handphone. Supaya waktu kita habis untuk menulis tulisan yang baik. Kata Nabi, sungguh Islam bagusnya seseorang itu dengan orang itu mengurangi pembicaraan yang sia-sia. Apa itu? Lo ngapain aja lo? Kalau gue mah lagi santai di sini, lo ngapain aja? Tulisannya panjang bisa itu. Dengan handphonenya, tapi nulis Assalamualaikum ASS titik ORWB. Ya, wala haula wala quwata illa billah. Mari Pak kita didik jiwa kita dengan sesuatu yang baik. Sebagian ulama menunjukkan sebuah hadis, sesungguhnya Allah mencintai 3 hal dan membenci 3 hal. Yang dibenci oleh Allah adalah yang dicintai oleh Allah sedikit makan, sedikit tidur dan sedikit bicara. Dan yang dibenci oleh Allah adalah banyak bicara, banyak makan dan banyak tidur. Banyak bicara termasuk menghabiskan jari-jari untuk handphone. Antum lebih banyak menggunakan handphone daripada membaca aplikasi Al-Quran di handphone.
baca media sosial, cari Tokopedia, mana nih yang paling murah dari Tokopedia, Shopee, beli dan seterusnya. Dibanding-bandingin, masukin keranjang, nggak beli. Habis waktunya tuh Pak. Ya tidak? Kata istri, Pak, tuh si Dedek minta itu Pak, minta jajan. Alah kagak ada duit, tapi kuotanya jalan terus. Wifi-nya nggak mati-mati. Wala haula wala quwata illa billah. Berkata Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, siapa yang menghitung-hitung perkataannya dibanding amalnya, dia akan sedikit bicara kecuali dalam hal yang bermanfaat. Jadi orang yang suka menghitung-hitung perkataannya dibanding amalnya, dia akan sedikit bicaranya. Ya. Jadi mendingan kita hitung-hitung nih, saya udah ngomong baik apa ngomong enggak baik? Saya udah ngomong yang enggak baik, udah diam aja. Apa kata Nabi yang mulia, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Kalau engkau beriman kepada Allah dan hari pembalasan, hendaknya ucapkan yang benar saja. Kalau enggak mampu, diam. Jadi diam itu Pak, yang di Indonesia diam itu emas, diambil dari sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, diam itu emas. Kalau istri kita minta emas, diem aja. Udah diem kita, emas. Gitu. Ya. Jadi jangan menggunakan handphone untuk menghabiskan waktu, ya, sampai kemudian kita lalai terhadap keluarga kita. Ya. Yang ketiga. Masih belum. Handphone itu kemudian membuat kita suka berdusta. Betul tidak? Handphone suka membuat kita berdusta. Dan berdusta yang paling berbahaya, antum dengan handphone antum mengirimkan hadis palsu. Nabi SAW bersabda, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta dengan sengaja atas namaku, maka hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya dalam api neraka. Utlubu ilma walau bisin. Hadisnya palsu, antum share di grup. Tuh lihat tuh, sampai-sampai kita disuruh menuntut ilmu sampai negeri Cina, hadisnya palsu, antum kirim tanpa mengetahui derajat hadisnya. Masuklah kata Nabi yang mulia, kafa bil mar'i itham. Orang ini sudah cukup disebut pendosa apabila dia menyampaikan apa saja yang dia dengar, ditulis tanpa dia periksa terlebih dahulu. Antum dapat kiriman video tertentu Pak, langsung kirim, nggak ngecek dulu, sama masuk ke dalam pendosa. Dari apa? Dari handphone. Jadi jangan suka kirim-kiriman, apalagi hadis palsu Pak. Hadis palsu tentang bulan Rajab, Allah nongol di awal bulan Rajab, palsu hadisnya. Ya tidak? Kemudian dipalsukan lagi orang yang membuat HR Bukhari, dicari nggak ada di HR Bukhari. Dua manusia yang didustai oleh orang ini, satu Imam Bukhari, satu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat, dengan apa itu? Handphone. Ya, jadi handphone ini nggak main-main ya. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, in ayatul munafikin salasun, ada 3 tanda orang munafik. Idza haddatsa kadzab, kalau dia berkata berdusta. Suka bohong di handphone tuh kan. Pak Ade, bagi dong saya itu pulsa. Kagak ada, saya aja baru menima dari orang, padahal kuotanya lebih tinggi. Bohong di situ. Istrinya SMS, Pak lagi di mana Pak? Lagi rapat nih sama bos, lagi makan sama teman-teman. Dari handphone, dusta. Ya. Jadi kalau orang munafik itu Pak, dia berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlaf. Kalau dia berjanji dia ingkari. Pak Ade datang ya, insyaallah. Maksudnya insyaallah enggak datang. Padahal enggak ada apa-apa, enggak uzur. Ya, dengan handphone. Wa idza tumina khana, kalau dikasih amanat dia khianat. Kalau saya nanti jadi RT, saya gedein masjid ini. Jadi RT, masjidnya kecil aja terus sampai dia hilang RT-nya. Dikasih amanat dia khianat. Banyak enggak yang begitu?
Jangan kemana-mana larinya, nggak boleh. RT saya bilang, jangan yang lain. Nanti nggak boleh kita ya mencaci maki penguasa, nggak boleh. Yang ketiga, handphone bisa menghilangkan adab sopan santun. Orang yang pakai handphone biasanya nggak beradab.